Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya, tentunya untuk beraktivitas di hari ini. Seperti biasa pemirsa, di pagi hari ini tentunya kita kembali menjumpai Anda dalam talk show bijak hari ini. Namun sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik hari ini ya, terkait dengan ketahanan pangan, food security, dan juga isu krisis global dan juga resesi ekonomi di tahun 2023. Kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum follow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Pemirsa, kalau bicara soal Indonesia sebetulnya memiliki potensi yang sangat besar terkait dengan kedaulatan pangan yang juga digembar-gemborkan oleh pemerintah. Ini juga menjadi salah satu program yang terus didorong oleh pemerintah di seluruh daerah, di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kita akan membahas tema terkait tersebut dan senang sekali di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita Profesor Insinyur David Hermawan MPIPM selaku Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Ilmu Pertanian Indonesia atau APTCP ya. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Alhamdulillah, selamat pagi juga para pemirsa di rumah. Baik. Saya ralat ya, Ketua Umumnya itu tahun 2018-2021, baru Siap. sebulan lalu lah kita dilantik yang baru. Baik. Nah, sekarang saya di Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan. Dan Baik. Satu lagi saya Asok Profesor Dr. Insinyur David Hermawan MPIPM ya. Siap. Baik, terima kasih atas ralat ya Prof ya. Dan senang sekali Prof, terima kasih juga sudah hadir di studio Sultan TV. Kita akan bahas soal ketahanan pangan dan juga food security. Tapi sebelumnya bisa dijelaskan dulu Prof, sebetulnya apa sih yang disebut dengan ketahanan pangan khususnya di Jadi Indonesia? saya mungkin sedikit dulu ya, bahwa biar tahu pemirsa Ya. TV Sultan yang berbahagia dimanapun berada gitu ya. Seringkali kita tentang apa sih pangan itu, ketahanan pangan, pangan itu ya. Tapi kita harus tahu terminologi dulu. Jadi menurut Undang-Undang nomor 18 ya tahun 2012, jadi kita harus tahu dulu bahwa pangan itu adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati ya, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, tapi untuk kepentingan manusia. Ya. Itu yang untuk konsumsi manusia tentunya itu. Itu yang pertama tentang pangan. Kemudian pangan itu berasal dari mana saja, dari sektor kehutanan, perkebunan, peternakan ya. Jadi tadi sumber daya hayati ya, termasuk perikanan yang ada di darat maupun di air. Kemudian seringkali kita berbicara tentang ketahanan pangan. Itu kalau kita tentang ketahanan pangan atau disebut food security, itu tahapan ketiga. Tahapan ketiga. Sebetulnya kita ini ada tahapan fase, yaitu tentang kedaulatan pangan ya. Nah, kedaulatan pangan itu ada 3 ciri ya. Jadi ciri yang pertama adalah hak menentukan kebijakan pangan. Jadi kita punya hak, negara ini berhak menentukan kebijakan pangan, mau ekspor, mau impor kan gitu ya. Kemudian yang kedua itu yang rakyat itu hak memiliki semua pangan, kebutuhan pangan yang tercukupi. Itu baru berdaulat. Kemudian yang ketiga, kita juga punya hak negara itu menentukan sistem pangan, itu baru disebut dengan daulat. Nah, pertanyaannya kita sudah hak rakyat kita sudah tercukupi apa belum kan gitu. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan Kedaulatan pangan. kedaulatan pangan ya. Artinya kedaulatan pangan dengan food security adalah salah satu yang berbeda ya Prof? Berbeda, nanti kita sudah ke sana kalau ini ya. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah daulat, tentunya kita pangan mandiri, yang disebut swasembada lah ya. Kalau sekarang ini kan kata Pak Menteri kemarin tahun 2022 kita swasembada beras. Itu artinya sudah kemandirian beras, artinya tidak perlu lagi kita punya sistem yang harus mengimpor. Jadi ketahanan pangan ini tahapan ketiga. Jadi pertama kedaulatan, baru yang kedua adalah kemandirian. Jadi disebut kemandirian pangan itu kemampuan bangsa dalam produksi pangan. Nah, dalam pangannya dari mana? Dari dalam negeri dong, bukan dari impor. Nah, memanfaatkan apa? Memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki, tanah yang kita miliki, ya, kemudian teknologi yang kita miliki, itu disebut dengan ketahanan pangan. Yang disebut dengan
Kemandirian pangan. Kalau kita sudah berdaulat mandiri, itu baru kita tahan kan. Kalau sudah bisa produksi sendiri kan tahan. Betul nggak? Ya. Jadi kalau ketahanan pangan yaitu kondisi di mana terpenuhinya pangan. Pangannya yang seperti apa? Yang bermutu dong. Ya. Bukan asal makan ya. Kalau misalkan 4 sehat 5 sempurna itu sudah. Kemudian yang kedua sudah bermutu, kedua aman. Oke. Kemudian ketiga beragam dan bergizi. Yang disebut dengan kalau beragam bergizi kan baik dari daratnya ada protein hewaninya. Jadi bukan hanya karbo, ada protein ikaninya. Jadi itu disebut dengan ketahanan pangan. Dan bukan hanya beragam, dapat dibeli. Terjangkau harganya. Terjangkau. Oke. Ya kalau kita tersedia, tapi tidak terbeli kan tidak terjangkau. Ya. Nah itu dengan baik terjangkau oleh masyarakat kelas atas maupun kelas bawah. Itu yang disebut dengan food security. Food security. Nah, kira-kira menurut Mbak Dea kita di mana posisi? Jangankan food security kan, daulat aja belum ya, apalagi mandiri ya. Oke, itu dulu ya Pak pemirsa. Jadi ada 3 tahapan lah ya. Jadi kedaulatan pangan, ada kemandirian pangan. Kalau berdaulat bisa mandiri kalau kita punya kedaulatan. Kedaulatan sistem pangan. Oh kita nggak usah pada kebijakan pemerintah nih, nggak usah ada impor. Tapi kita harus menanam sendiri dengan SDA yang ada. Baik. Nah, kalau gitu sudah mandiri, yang disebut kena swasembada, baru itu tahan. Kalau tahan itu bukan hanya cukup, tapi yang bergizi ya, dan beragam. Bergizi, beragam, dan terjangkau. Aman. Aman juga untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Nah, halal dan thayyibah. Halal dan thayyibah, baik Prof, ditambah lagi ya. Yeah. Nah, Prof, berarti kalau tadi disebutkan beragam ya, beragam. Kalau misalnya kita hanya terpaku pada komoditas beras, yang kemudian stoknya melimpah kata pemerintah, kemudian juga bisa kualitasnya juga ini tidak kalah dengan beras dari luar, ini artinya tidak bisa menjadi indikator bahwa ini sudah daulat pangan. Kan tadi kan ada keragaman pangan ya. Keragaman pangan. Beras itu kan bagian dari pangan, hasil pertanian kan. Juga kita ada kan yang disebut 9 bahan pokok aja kan termasuk adalah ada minyak, ada garam, ada gula kan gitu ya. Dan beras ini kan bagian daripada pangan. Nah, saya juga tidak yakin kalau kita ini juga sudah swasembada pangan. Walaupun saya mendengar langsung dari Pak Menteri bahwa pada tahun 2022 kemarin kan ada dari IIRI ya, International Rice itu ya, institut itu yang di Filipina, bahwa Indonesia sudah swasembada pangan, khususnya beras. Bukan swasembada pangan itu, swasembada beras. Sampai Pak Presiden juga kan mendapatkan penghargaan ya, walaupun dibuat sendiri katanya gitu. Tapi kenyataannya pada hari ini kan Badan Pangan Nasional ya, termasuk juga Bulog, rencana ingin mengimpor 500.000 ton. Ya. Jadi data ini kata Pak Menteri kita surplus 1,08 juta ton. Tapi di sisi lain food security kita ini beras, bukan food security itu. Ya. Beda ya food security dengan beras ya. Beras karena bagian daripada pangan. Itu pun katanya hanya punya 600.000 ton. Dan itu hanya untuk 6 bulan. Jadi mana yang benar? Tapi saya yakin bahwa apakah itu benar atau salah, kita tentunya harus mempersiapkan pangan nasional yang tadi beragam karena akan menghadapi krisis dunia. Baik itu ada 3 ya. Jadi namanya PEW. Food, Energy, and Water. Ini akan mengalami krisis. Dan World Bank mengatakan bukan, kalau dulu tahun 2017 Mbak ya, krisis pangan dan PEW itu Food, Energy, dan Water, itu kita waktu di Korea ya, 2017 ada namanya ASEAN Food Forum ya, semua negara ya hadir. Kebetulan saya mewakili dari Indonesia ya. Itu sudah disampaikan bahwa mungkin ada sketsa ya itu ada grafik ya. Tahun 2035 itu akan krisis food, energy, and water.
di seluruh dunia. Dunia. Ya. Persoalannya apa? Penduduk dunia diperkirakan, diprediksi menurut PBB itu akan mencapai 11 miliar. Di sisi lain, bumi ini carrying capacity ya, daya tampungnya itu hanya 3 sampai 4 miliar. Berarti kita kelebihan antara 7 sampai 8 miliar ya. Nah, tentunya karena penduduk ini pertumbuhannya cepat, artinya membutuhkan sarana dan peralatan infrastruktur. Maka terjadi konversi. Yang tadinya kita punya sawah, konversi untuk rumah, kan itu di seluruh dunia ya. Yang tadinya ada sawah yang bagus dipakai untuk industri. Oh, ini nggak cukup, terjadi deforestasi, pemakaian lahan hutan untuk lahan-lahan produktif lainnya. Nah, kalau deforestasi otomatis kan mengakibatkan climate change yang berubah. Atas perubahan iklim musim ini akan menyebabkan kan global warming, pemanasan di mana-mana. Tentunya ini akan merubah tatanan fisiologis dari tanaman maupun ternak. Ini juga menurun. Nah, menurut laporan Bank Dunia bahwa hari ini di Amerika itu penurunan sektor pertanian karena climate change itu sudah 18,5%. Ini penting. Kenapa informasi Amerika itu penting? Karena satu-satunya di dunia negara yang food view-nya sangat diperhitungkan dan memiliki stok nasional yang baik dan produsen terbesar adalah negara Amerika. Okay. Nah, ternyata krisis ini tidak terjadi tahun 2035. Lebih awal, lebih cepat ya. Dengan dua hal. COVID 2019 ya, sama perang Rusia dan Ukraina. Ketika krisis ini habis atau saat pasca pandemi aja belum selesai, karena krisis pada saat pandemi ini juga multidimensi, ya kan? Terjadi inflasi dan sebelum selesai ditambah perang Ukraina dan Rusia. Nah, ini kenapa kok perang Ukraina dan Rusia menentukan krisis mempercepat? Karena terjadi di jantung Eropa dan kedua negara itu adalah produsen food dan energi. Dan tambah lagi Rusia penyuplai pupuk terbesar di dunia. Dan sampai saat ini konfliknya pun belum berakhir, Prof. Belum. Nggak tahu sampai kapan. Nah, justru karena konflik ini kita tidak tahan, tidak tahu, maka krisis diprediksi oleh Pak Presiden kita, Pak Jokowi, akan besar melanda di dunia, termasuk Indonesia tahun 2023. Apa yang akan terjadi? Inflasi pasti besar-besaran. Ya, artinya kalau kita identifikasi macam-macam tadi ya faktor dan indikatornya ya, Prof, ini sudah bukan menjadi isu lagi ketika kita harus menghadapi krisis global di tahun 2023. Bukan prediksi. Jadi kalau kita ini kan ada culture yang orang Indonesia itu ya, yang benar dibilang isu, yang isu dibilang benar kan gitu. Ya. Saya juga seringkali memahami karakter itu, tetapi kita yes or no, kita kan lebih baik sedia payung sebelum hujan toh. Ya. Kalau saya sih teriak ini bukan dari sekarang. Kalau kita pun sekarang agak terlambat. Ya. Tapi belum terlambat lah. Mestinya kan 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Dan ini diketahui oleh dunia. Misalnya suatu negara harus punya sistem tadi itu ya, kedaulatan pangan, sistem perencanaan pembangunan pangan nasional. Pertanyaannya, kita punya sistem enggak? Punya perencanaan yang matang enggak? Ada jangka pendek apa, jangka menengah apa, jangka panjang ada enggak? Kan programnya kan program Kuma Engke. Gimana nanti ya, Prof ya, ini diterjemahkan. Baik, Prof David, kita masih ada satu segmen ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, namun kita harus jeda terlebih dahulu, Prof. Lalu
menurut Prof sendiri, apakah saat ini pemerintah sudah mulai mengarahkan ke arah sana ya untuk menghadapi krisis global termasuk di Indonesia seperti apa? Lalu bagaimana nanti peranan petani-petani yang katanya nih sekarang nih sedang dipupuk, dilahirkan petani-petani milenial nih. Seperti apa ya posisinya Prof ya? Nanti kita akan bahas, pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang Hari ini.